Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. untuk kegiatan webinar pada siang hari ini kita sudah lalui tahap pertama terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Irfan dan Pak Rizwan. Dan untuk materi yang ketiga ini kita akan coba membahas terkait dengan tahapan review dokumen RPLP. Jadi untuk paparan terkait dengan review RPLP ini mungkin saya beri kesempatan kepada Pak Irfan untuk menjelaskan kurang lebih 15 menit. Mudah-mudahan diskusinya lebih panjang daripada tahapan penyampaian, karena memang substansi daripada tahapan review ini memang penting sehingga penerapannya di lapangan nanti akan lebih efektif dan efisien. Untuk itu kepada Pak Irfan saya persilahkan. Sambil nunggu Pak Irfan dulu ya, di absen dulu. Tim kota masih lengkap suaranya. Ini Rian ini. Pak. Rian? Oke. Di Kabupaten Jufri mana Jufri? Jufri tidak ada? Yulan? Lagi ada Pak. Lagi di kamar mandi. Ada di mana? Ya. Artinya tidak ada di sini. Oke, kasih info di chat ya kalau misalnya ada yang izin ke belakang supaya kita tahu. Ana, monitor Ana, Asko Tupe. Ana. Lupa namanya. Mariana. Pak Ben diingatkan itu Askotnya supaya ikut. Oke, lanjut Pak Irfan. Ya Pak. Semakin. Oke teman-teman, ketemu lagi. Ini kita coba untuk ke review penyusunan dokumen RPLP untuk teman-teman yang berada di kategori 1 dan kategori 2 dan kategori 3. Nah, pasti ada muncul pertanyaan, kok kita ini istilahnya nggak dapat BPM, itu harus nyusun juga dokumen RPLP. Mungkin ada sedikit pertanyaan seperti itu. Nah, pada prinsipnya dokumen RPLP ini merupakan dokumen kelurahan, ya, dan kalau di kita ini merupakan suatu produk, ya, rencana investasi yang ada kelurahan yang setiap tahun itu setiap tahun itu harus dievaluasi. Kenapa? Karena merupakan pedoman bagi baik masyarakat, Pemda, ya, kita juga, ya, termasuk kita untuk membuat suatu skenario perencanaan yang pada tingkat kelurahan sehingga bisa lebih sistematis. Nah, kenapalah pentingnya itu ada namanya dokumen RPLP. Mungkin teman-teman yang baru itu saya tidak akan menjelaskan bagaimana dokumen RPLP dan segalanya. Mungkin nanti dibaca saja dulu karena kita ini webinar, waktu terbatas, kemudian kita punya target-target yang akan dicapai untuk kita mengetahui apa sih yang perlu kita evaluasi di dokumen RPLP. Sebenarnya tadi sih sempat saya juga ikut di webinarnya teman-teman GIS membahas tentang GIS dan RPLP tadi. Sempat juga bicara dengan teman-teman GIS dan KPK. Nah, untuk materinya saya coba akan share RPLP-nya. Ini ya. Sudah kebaca ya? Kebuka Pak Rum? Sudah Pak.
Ya. Tolong disampaikan nanti kalau tiba-tiba mana ya? Tiba-tiba materinya hilang atau apa? Oke, kita mulai tentang review dokumen RPLP 2020-2024. Kita coba kasih besar. Nah ini review dokumen. Jadi kita coba untuk mereview dokumen tahun 2020-2024. Kita ketahui teman-teman bahwa di setiap kelurahan itu pasti memiliki dokumen RPLP. Apa itu RPLP? Atau rencana penataan lingkungan pemukiman. Hanya saja yang mungkin kita akan mereview ini karena sudah setiap 5 tahun itu kita coba untuk melakukan review dan mungkin setiap tahunnya ada revisi-revisi pada bab-bab tertentu atau bab-bab investasi dan sebagainya. Nah, ini saja pengetahuan kita bahwa mereview dokumen RPLP itu ini ada di lokasi kelurahan yang lokasi lama ya, BPM yang mendapatkan BPM, dan lokasi lama ini siklusnya, tapi kita tidak akan ini karena yang akan kita pelajari nanti adalah yang lokasi lama tapi non BPM. Ini yang BPM ya. Jadi kalau kita lihat siklusnya untuk kelurahan, jadi ini ya, ini kalau kita lihat lokasi yang lama kita bisa ada. Ini saya akan jelaskan. Kenapa? Untuk slide yang disampaikan belum tampil, yang slide lanjutan. Baru covernya. Sudah? Slide-nya nggak goyang-goyang itu. Enable editingnya Pak. Masih enable editing. Oh. Tampil tapi di sana enggak? Belum bisa ini Pak Irfan. Oke, saya ulang saja. Bikin share tadi. Enable Pak. Diklik. Oh itu yang tertampil, harusnya tampil yang ini. Nah, ini yang Berat kayaknya nanti dikasih remote dulu videonya Pak. Ini sama. Boleh. Boleh Pak. Oke. Teman-teman, ini review dokumen RPLP. Jadi tahun 2020-2024 kita untuk menyusun dokumen RPLP, tapi ini berbeda kategori ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di kategori 1, dia punya siklusnya seperti ini ya. Kategori 1. Jadi kalau ada teman-teman yang masuk di sini, ada yang di kategori 1 ya. Kalau ada di kategori 1 itu melakukan review ya, review visi. Kalau memang akan terjadi review visi, di sini juga kemudian ada evaluasi capaian, ada penyepakatan delinasi ya, nanti saya jelaskan satu persatu. Ada update data baseline, kemudian update profil, kemudian review skenario, review perencanaan teknis, kemudian penyusunan draft RPLP, uji publik, dan pengesahan dokumen RPLP. Ini untuk teman-teman yang berada di lokasi lama yang mendapatkan BPM ya, atau kita kenal di sini di kategori 1. Oke ya, teman-teman ada di kategori 1 untuk review dokumen RPLP siklusnya seperti ini. Nah, untuk teman-teman di Kelurahan Kumuh non BPM lokasi lama ya, ini lokasi lama ini yang berada di kategori 2 ya. Jadi yang di kategori 2 itu di teman-teman di kota itu siapa ya? Sahrul ya? Sahrul Jufri Heni ya, Jufri Heni Ayu ya.
itu masuk di situ. Nah ini untuk siklusnya. Jadi yang ada siklus itu yang kita akan lakukan itu adalah review visi. Review visi ini menyangkut tentang visi kelurahan, apakah visi perumahan dan pemukiman itu sudah sesuai dengan sudah terupdate atau masyarakat memang menginginkan ada perubahan visi. Tadi kita sudah banyak belajar tentang kota yang berkelanjutan, ya. Dan di sini kita bisa lihat, oh ternyata untuk visi kelurahan ke depan ini mungkin kita akan review untuk mencapai sesuatu. Jadi visi ini tidak harus, saya lihat teman-teman kemarin, visi ini tidak harus kumuh ya. Semua visi kemana-mana bebas kumuh. Padahal dokumen RPLP itu dokumen kelurahan yang mana di dalamnya memang ada kumuh yang harus kita tangani, tapi itu hanya sebenarnya pekerjaan yang menjadi pintu masuk sebenarnya. Pintu masuk bagaimana kita mengelola pemukiman secara menyeluruh. Jadi bukan hanya kumuhnya aja ditangani ya. Saya lihat ini kita tidak pernah sekarang nangani livelihood-nya, perencanaannya dan sebagainya. Nah, setelah kita melihat visinya, itu ada namanya evaluasi capaian pelaksanaan RPLP 2016-2019. Nah, pertanyaannya setelah itu apa yang dievaluasi gitu loh? Apa yang dievaluasi? Ini yang dievaluasi adalah rencana investasi, kemudian mana yang sudah dicapai atau yang belum setelah dari 2015-2019 ya, kolaborasinya mana dan segalanya. Kemudian di rencana investasi juga itu akan dilihat di mana sih yang pelayanannya masih di bawah 80%. Nah, itu menjadi tujuan daripada kita evaluasi. Setelah kita mendapatkan matriks capaian, maka kita akan membuat lagi review skenario penanganan pembicaraan umum. Nanti kita lihat bagaimana cara mereview skenario. Kemudian setelah ada review skenario, ini ada namanya umpan balik. Di sini kita coba melihat ada satu titik di mana kita membuat perencanaan teknis. Artinya kita lihat yang mana sih dalam RT ini yang betul-betul harus tertangani dan harus diusulkan ya di tahun 2021. Makanya dikeluarkan namanya dokumen perencanaan teknis. Mungkin teman-teman di infra ini sudah paham yang mana sih namanya dokumen perencanaan teknis. Nah, lanjut dari itu penyusunan draft RPLP, kemudian kita melakukan uji publik ya. Uji publik ini ya kita lakukan secara terbatas in pandemik atau bisa juga webinar yang berkali-kali sehingga kita akan mendapatkan dokumen RPLP betul-betul menjadi dokumen yang harus dipahami oleh pemerintah daerah, ya, DKM, bahwa ini betul-betul dokumen tersusun untuk menjadi dalam perencanaan di tingkat kelurahan. Ya, uji publik, setelah itu kita akan melakukan pengesahan. Ini untuk teman-teman, saya kira ini siklusnya sangat sedikit ya, jadi tidak ada repot itu 1, 2. Sekarang teman-teman itu mungkin sudah pada posisi di sini, penyusunan draft LPLP 2020-2024, uji publik dan pengesahan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang ada di kategori 3? Halo? Oke. Ya, untuk di kategori 3 sendiri itu berbeda dengan kategori 2. Di sini ada review visi ya. Kalau visinya sama, kemudian ada evaluasi capaian, kemudian review skenario, dan pengesahan dokumen RPLP, kemudian tersusunlah namanya dokumen RPLP 2020-2024. Di sini nggak ada uji publik, nggak ada seperti ini ya. Jadi sini bedanya itu nggak ada ada uji publik, nggak ada penyusunan draft atau apa. Karena di sini data yang ada di sini ini menjadi inputting atau menjadi masukan untuk di dokumen RPLP 2020-2024. Nah, kemudian kita coba apa sih sebenarnya yang dikatakan sebagai membangun visi kelurahan. Teman-teman webinar ini
visi sebenarnya itu kita coba ya. Jadi kita coba mereview visi. Visi itu kalau kita perhatikan baik-baik, kalau diperhatikan visinya di dokumen RPLP-nya, itu adalah mimpi, ya, gagasan, harapan, ya, cita-cita masyarakat yang terkait tempat bermukim yang diinginkan pada masa depan. Ya, jadi ada di sini. Ini kalau kita gali visi RPLP-nya, ini apakah di situ sudah muncul harapan, ya, terkait yang bermukim yang diinginkan di masa depan, gitu. Ya, apakah keinginannya dia mau menjadi, wah, kita ini Pak harus menjadi daerah wisata? Apakah kita ingin mempunyai pemukiman yang berkelanjutan? Apakah kita ingin menjadi kelurahan yang greenhouse, ya, memiliki kayak green begitu, ya? Ini semua visi-visi yang terkait dengan pemukiman di masa depan. Jangan sampai tetapi visi ini, setelah kita menemukan visi ini, setelah masyarakat sudah paham tentang apa itu visi, kemudian visi ini kita akan kaitkan dengan visi yang ada di tingkat kota, kelurahan, dan berkaitan dengan PKP. PKP itu apa? Perumahan dan kawasan pemukiman. Jadi setelah ada visi, ya, kemudian apakah visi ini sesuai dengan visi kota? Apakah ini sesuai dengan visi yang ada di kelurahan? Dan visi ini harus sesuai dengan PKP, perumahan dan kawasan pemukiman, sehingga kita akan nanti mengeluarkan satu visi RPLP yang berupa perumahan dan kawasan pemukiman. Ini ya, ini dalam menggali visinya harus seperti ini. Jadi visi itu ada mimpi. Oke. Kemudian bagaimana sih melangkah-langkah melakukan evaluasi capaian pelaksanaan RPLP 2019, ya. Jadi ada langkah-langkah evaluasi capaian pelaksanaan RPLP 2016. Pertama-tama itu teman-teman harus melihat dulu ini. Rencana investasi yang terdapat di dokumen RPLP tahun 2016, 2019. Kemudian yang harus dilihat adalah matris rencana investasi yang belum tercapai. Jadi di sini kita akan melihat di dokumen RPLP-nya mana sih kegiatan-kegiatan 2016, 2019 yang belum tercapai. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kita evaluasi ini. Evaluasi hasil pengurangan kumuh 2019. Ya, jadi harus tahu dulu berapa sih pengurangan kumuhnya di kelurahan itu. Kemudian kita akan keluarin mana sih RT yang kumuh dan mana RT yang tidak kumuh. Jadi kita harus keluarkan lagi bahwa setelah evaluasi pengurangan dari 10 ternyata yang tidak kumuh, yang kumuh itu 9. Satulah yang tidak kumuh. Nah, setelah kita tahu mana yang masih kumuh, nah kita lihat lagi di kumuh ini mana yang akses layanannya masih di bawah 80% gitu loh. 80% ini mungkin kita masuk ke 5 kategori aspek, ya. Jadi ada 7 aspek kecuali aspek bangunan dengan proteksi kebakaran. Nah, yang lainnya itu yang kita nilai di bawah, di mana sih memang akses layanan yang 80% itu, yang mana sih yang paling rendah. Nah, setelah kita mendapatkan ini, maka akan keluar namanya daftar kegiatan prioritas pada RT yang masih kumuh dan pelayanan di bawah 80%. Ini yang kita namakan evaluasi capaian pelaksanaan RPLP 2016-2019. Jadi kita akan mengeluarkan daftar kegiatan prioritas RT yang masih kumuh dan pelayanan di bawah 80%. Itu ya. Harap ini perlu dilihat lagi untuk. Nah, kemudian kita ada nanti langkah selanjutnya itu yang namanya setelah kita mendapatkan daftar kegiatan prioritas RT yang masih kumuh dan pelayanan di bawah 80%. Nah, ini kita akan mendelinasi. Jadi ada kesepakatan
delinasi kawasan, ya, ada kawasan, kemudian ada keluar yang namanya profil kawasan delinasi kumuh dan peta indikator pelayanan di bawah 80%. Contohnya seperti ini. Ya, daftar kegiatan prioritas yang masih kumuh dan pelayanan di bawah 80%. Ini ada pekerjaan pembuatan drainase, pembangunan di Jalan Katamso, pekerjaan pembuatan drainase 200 meter, pembuatan drainase jalan. Ini menjadi kegiatan-kegiatan prioritas berada di bawah di kawasan kumuh ya, yang RT yang masih. Kemudian kita keluarin petanya ya, delinasinya seperti ini. Ya, delinasi lokasi yang kita prioritaskan. Kemudian itu setelah ini terdelinasi, maka kita akan keluarkan satu profil yang akan kita tangani nanti untuk tahun 2021. Ini jadi nanti ini juga menjadi pedoman untuk penyusunan perencanaan teknis. Ya. Oke, kedua, nah ini. Nah setelah tadi tuh, setelah kita keluarkan profil delinasi dan peta indikator pelayanan ini, yang tadi, yang ini ya. Nah ini kita akan melakukan penyusunan perencanaan teknis, ya. Penyusunan perencanaan teknis itu, ya, di sini setelah muncul profil kawasan delinasi, peta indikator pelayanan di bawah 80%, maka harus ada kesepakatan. Nah, sini ada kesepakatan yang menyebutkan bahwa pola-pola yang akan kita tangani, misalnya pemugaran, pemujaan, mungkin kembali. Di sini berdasarkan daripada kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan. Kita harus dapat polanya. Setelah itu, itulah rencana investasi sesuai skenario penanganan. Kemudian kawasan prioritas PLM, kemudian akan keluar yang namanya site plan kegiatan prioritas seperti ini. Ya ini mungkin teman-teman yang membuat redesign kemarin ini begini nih pola-pola kegiatan. Oke ya, ini terkait ini teman-teman untuk ini hanya di kategori 2 ya, untuk di kategori 2. Nah kemudian bagaimana skenario penanganannya? Nah, ini model-model skenario penanganan. Ini ada namanya profil kawasan delinasi dan peta indikator pelayanan 20. Jadi yang kita butuhkan adalah profil, kemudian rencana investasi sesuai skenario penanganan. Ya, kemudian kita buat roadmap-nya ya atau skenario-nya. Kemudian ada namanya pola penanganan dan tahapan penanganan hingga akhir tahun 2024. Nah, di sini yang kita coba scoring ya. Artinya untuk scoring misalnya scoring yang terbesar, misalnya scoring 5 ya, infrastruktur utama itu ada 5 ya yang di bawah 80%. Kita coba untuk menangani ini tahun 2021 ya. Kemudian ada scoring 3 infrastruktur utama, kita akan tangani tahun 2022, scoring infrastruktur utama tahun 2023 sampai tahun 2024. Nah ini disinilah, tapi di sini harus ada kesepakatan tadi ya dengan masyarakat bahwa ini yang akan kita jadikan untuk pola penanganan. Polanya seperti apa? Bisa pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Setelah kita menemukan pola-pola penanganan, maka pola ini kita coba untuk dikonsolidasi ke dokumen RPLP dengan perencanaan dokumen RP2KPKP atau dokumen MP RP2KPKP. Ya, jadi ini tahapan ini untuk tahapan bagaimana sih membuat skenario penanganan di kumuh di tingkat kelurahan. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita nyusun draft nih RPLP. Setelah tadi udah dapat semua materinya, draft ya. Nah, ini tadi yang saya tadi itu ada draft. Apakah visi misi dan RPK-nya update? Ya, kalau kita mau update tentang ini sebagai pandunya gambaran umum kelurahan, gambaran umum kawasan prioritas, kajian dan analisis, kemudian ada konsep strategi penanganan ya, tadi kita kemudian rencana penanganan atau kita bilang polanya seperti apa, kemudian rencana teknisnya seperti apa, kemudian rencana investasi. Jadi ada 1 sampai 8 ini yang menjadi target untuk dilakukan review. Ya,
teman-teman ini masuk dalam teman-teman di kategori 2 dan kategori 3. Oke. Kalau untuk di kategori 2 karena ada uji publik, makanya kita coba untuk melakukan uji publik itu. Untuk nasionalnya itu sebenarnya untuk ini sih, untuk mendapatkan masukan, koreksi mana dokumen ini. Dan prinsipnya mereka harus sudah tahu karena mereka sendiri yang melakukan materi-materinya dari mereka. Ya, kemudian bagaimana uji publik kita lakukan? Ini uji publik ini bisa kita lakukan di tingkat kelurahan, ya. Kemudian kita bisa secara webinar juga bisa, gitu. Kalau saat ini mungkin secara Zoom, ya, kalau bisa. Mungkin dilakukan dulu terbatas dengan pemerintah daerah, kemudian dengan masyarakat dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada mensukseskan kegiatan, menyelenggarakan pameran bisa juga. Nah, kemudian kita mencatat hasil koreksi, kemudian sosialisasi lagi kembali. Setelah uji publik ini selesai, ya ini baru kita melakukan pengesahan. Nah ini tadi sekiranya teman-teman ini bagaimana proses pengesahan itu. Kemudian setelah disempurnakan, diajukan oleh TPP kepada kelurahan DKM untuk mendapatkan pengesahan. Nomor pengesahan dokumen diketahui oleh pemerintah kota, dalam ini ditandatangani oleh bupati pusat atau kepada pejabat di delegasi bupati untuk menandatangani dokumen TPP. Kemudian terima kasih, itu saja mungkin materi. Harapan saya teman-teman yang di kategori 1 dan kategori 2 dan kategori 3 itu bisa lebih bisa paham tentang apa yang saya sampaikan. Mungkin setelah ini kita untuk masuk ke lebih teknisnya lagi, sebaiknya ada mungkin KBK tersendiri untuk membahas lebih teknis tentang perencanaan penyusunan review dokumen RPLP. Mungkin demikian dulu dari saya. Materi kedua nanti kita lanjutkan setelah tanya jawab atau bagaimana tentang estate manajemen di kelurahan, estate manajemen kawasan. Demikian dulu Pak Rami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan atas penjelasan singkat terkait dengan tahapan review dokumen RPLP untuk periode 2020 sampai dengan 2024. Nah, memang materi ini secara substansi memang kelihatannya singkat, tetapi nanti pada prosesnya ini memang kita butuh data, informasi, studi kasus, serta banyak hal yang akan bisa mendukung dokumen ini bisa tersusun secara baik dan representatif. Karena memang khusus untuk kategori 1 dan 2 memang pada prosesnya memang sama, kecuali untuk teman-teman di kategori 3 yang memang kondisi sekarang sama sekali tidak difasilitasi oleh teman-teman infra, sehingga perlakuannya atau proses di dalam review ini pun menjadi berbeda. Padahal secara garis besar bahwa isi dokumen sebenarnya tidak melihat kategori kan. Nah, karena memang kondisi-kondisi yang memang sudah terjadi sekarang, sehingga ada kebijakan-kebijakan khusus yang disusun oleh tim KMP untuk bagaimana memudahkan proses reviewnya nanti di lapangan. Nah, saya berharap di waktu yang singkat ini kita bisa efektifkan lewat tanya jawab, karena nanti insya Allah setelah ini kita ada agenda untuk teman-teman kategori 2 khususnya dan kategori 3 untuk melakukan studio dalam proses review nanti, sehingga apa saja yang menjadi tahapan persiapan, data-data yang dibutuhkan
literatur ataupun sejenisnya yang memang berpengaruh besar di dalam tahapannya ini tolong dibahas di saat ini, sehingga pada saat studi nanti kita memang sudah siap dan kalaupun ada kekurangan itu yang kita akan coba fasilitasi, kita bantu. Mungkin untuk sesi ini saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan komentar, disilahkan. Teman-teman kategori 2 khususnya infra atau kategori 3 silakan. Ibu Ana, sebelum ke faskalnya ada komentar atau macam strategi khusus untuk bagaimana teman-teman bisa efektif di lapangan terkait dengan review RPLP yang memang di MS kita ada target sampai dengan bulan Oktober. Nah, sekarang posisi kita sudah bulan September. Nah, kira-kira ada strategi atau ada ide-ide apa yang bisa ditawarkan ke teman-teman? Silakan Bu Ana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin untuk teman-teman tim kategori 3, tim kategori 2 maksud saya, dijadwalkan lagi coaching klinik mungkin untuk penyelesaian dokumen RPLP, Pak. Itu saja kalau dari saya, mungkin strateginya seperti itu. Dalam tahapannya ada yang kurang jelas atau ada yang masih ingin dipertanyakan? Oh, tahapan Pak, tim kategori 2 kan sudah masuk di skenario penanganan. Jadi mungkin itu yang akan kita targetkan minggu ke depan, Pak. Jadi tinggal menyesuaikan dengan jadwal teman-teman. Mungkin kalau ada selesai webinar ini mungkin bisa kita jadwalkan untuk coaching klinik. Kalau di kategori 3 sudah selesai reviewnya? Iya Pak, kalau tim kategori 3 sudah selesai Pak. Tinggal menyesuaikan lembar pengesahan Pak. Berarti tinggal kategori 2? Iya, tim kategori 2 sudah masuk di skenario penanganan kumuh. Mulai minggu depan mungkin setelah webinar ini mungkin akan dijadwalkan mungkin coaching klinik mungkin. Teman-teman di kategori 2 ada hambatan tidak dalam penyusunan review RPLP? Coba yang dari kabupaten dulu. Jufri atau Yulan, nanti disusul tim di kota. Ada enggak hambatan yang berarti dalam penyusunan review RPLP itu? Ya. Nah, Yulan dulu, Yulan atau Jufri? Yulan atau Terima kasih. Kalau hambatan Pak tidak ada, cuman memang belum terlalu waktu itu kami di coaching belum terlalu serius karena kemarin kan fokus di pembuatan lain. Jadi mungkin untuk minggu depan atau ke depan ini sudah harus di RKTL terkait dengan RPLP ini karena memang kemarin itu Pak terus terang baru terfokus di baseline sehingga RPLP ini terabaikan. Jadi mungkin itu sebenarnya tidak ada kendala Pak, cuma memang sudah lupa dan tidak diingatkan, jadi hanya fokus di baseline untuk menyelesaikan itu Pak. Oke Bu Yulan, ternyata memang konsentrasi teman-teman memang belum pada review dokumen RPLP. Jufri, ada komentar? Karena melihat progres yang sudah disampaikan Astor kemarin, posisi tim kategori 2 itu sudah pada tahapan
ya, evaluasi capaian ya. Evaluasi capaian artinya sudah ada proses di teman-teman kategori 2 yang sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira Jufri, bagaimana dalam tahapannya, ada kendala atau hambatan? Tolong disampaikan. Iya. Ya, silakan Pak Jufri. Ya Pak, seperti yang Ibu Yulan katakan Pak, memang kemarin itu sementara pengerjaan baseline juga sempat ada yang diminta data sama Ibu Ana tentang RPLP, dan itu sudah dibikin tapi cuma 1 kali itu Pak, karena Ibu Ana juga bilang fokus dulu di baseline. Nah sampai sekarang juga belum ada kelanjutannya apa yang mau dibikin. Ya, artinya tahapan yang kemarin masih pada tahapan evaluasi capaian ya? Sudah selesai evaluasi capaian. Sudah? Evaluasi capaian. Sudah 6 kelurahan toh Jufri kirim? Sudah 8. Oh 8 ya. Iya. Oke. Yang untuk teman-teman di kota, Ibu Heni, Pak Sahrul. Ya Pak, ya mungkin sebenarnya kurang lebih bingung. Sebenarnya Ibu Ana waktu itu pernah minta data di kita terkait dengan kegiatan infrastruktur yang sudah dilaksanakan. Mungkin itu sebenarnya maksudnya yang Ibu Ana maksudkan. Cuman memang kemarin kan di tim kami juga kan fokus di baseline. Jadi mungkin sempat Ibu Ana sampaikan itu, cuman mungkin karena fokus kita lebih ke baseline. Jadi tapi sudah yang Ibu Ana minta sudah kita berikan. Begitu. Artinya tidak ada kendala berarti. Tidak ada Pak, yang kemarin tidak ada. Sahrul, Ayu. Ya. Ayo Pak. Ya, silakan Sahrul. Ya, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya baru bergabung di program ini. Jadi untuk terkait RPLP saya masih kabur begitu Pak. Terkait RPLP. Jadi mungkin ada tahapan-tahapan. Tapi setelah materi tadi cukup jelas sedikit Pak. Sudah ada sedikit Pak, artinya mungkin ada tahapan yang pernah kita lalui tapi tidak secara gamblang dijelaskan bahwa ini adalah tahapan RPLP. Nah sekarang kita masuk pada pembahasan yang terfokus mengenai RPLP ini. Pertanyaan yang tadi muncul di benak saya waktu dapat materinya, peranan kami sebagai fasilitator sebenarnya di mana? Secara teori kan ini keseluruhan oke, kita sudah dapat masalah tahapan-tahapannya. Tentunya banyak yang terlibat di sini. Ada fasilitatornya, ada yang dari tim perencananya, ada yang mungkin dibantu dari Astor maupun dari TA. Nah sekarang porsinya masing-masing pihak yang terkait ini seperti apa? Karena ini akan menentukan tingkat energi yang akan kami keluarkan. Terkhusus untuk saya pribadi, karena saya masih awalnya kabur, sekarang sudah tidak terlalu kabur lagi mengenai RPLP. Jadi kalau saya ditanya apa kendalanya, karena saya tidak tahu apa kendalanya. Kendalanya belum paham ya. Kendalanya karena saya tidak tahu apa kendalanya. Iya, itu parah sekali. Kasih Pak. Maksudnya kendalanya itu karena belum paham. Ya. Oke Pak Sahrul, memang teman-teman memang pada posisi di sisi lain teman-teman punya progres dan target yang memang cukup padat, dan sekarang ada lagi permintaan untuk
fasilitasi review dokumen RPLP. Sehingganya memang teman-teman kayak Pak Sahrul ternyata memang sejak kemarin masih belum paham ya apa sebenarnya target dan output daripada tahapan review nanti untuk tataran fasilitator kategori 2. Mungkin untuk efektif dan efisiennya waktu, mungkin Pak Irfan bisa lebih mendetailkan secara substansi. Rom, sekalian Ayu mungkin ada disampaikan. Oh iya, Bu Ayu. Memang berharap semua IOSK paling tidak ada sumbangsi atau informasi, karena di dokumen RPLP kita tidak membahas terkait hanya teknik saja. Kita punya kajian livelihood, kita punya kajian sosial, dan kita punya kajian safeguard, sehingga informasi dari teman-teman IOSK lain memang kita butuhkan. Oke, dari Bu Ayu ada? Bu Ayu monitor. Oke, silakan. Putus. Halo Bu Ayu. Suaranya putus-putus. Bisa diulangi? Suruh temannya yang lain mute. Oke, silakan Bu Ayu. Yang lain bisa bantu? Bisa barangkali. Oh ya, silakan Mbak. Tunggu, itu Ayu masih mau ngomong. Oke Pak Romi, ada Mbak Putu kali ini. Oh ya. Ganti laptop, silakan Bu. Iya. Jadi memang RPLP ini memang suka kabur-kabur sekali Pak. Karena tiap dirapatkan yang dievaluasi itu tidak ada itu RPLP. Cuman review pendataan, FGRT, wawancara, sekarang kan sudah jadi yang buat orang berpikiran cuman itu. RPLP yang sudah terakhir memang jujur Pak, untuk lupa sampai di mana. Untuk orang berarti kalau sudah selesai pendataan itu tugasnya selesai ya. Iya. Tapi memang untuk RPLP ini memang suka kabur sampai di terakhir. Review yang 2016 terakhir. Ini RPLP ternyata. Jadi orang sekarang Mbak bicara teori RPLP, sementara di lapangan orang tidak tahu apa yang orang mau review. Mungkin DP ini kasih kegiatan atau apalah. Oke, memang terima kasih Bu Ayu. Memang itu yang kita sampaikan kemarin di USK lain, bahwa memang RPLP ini memang masuk target besar kami, sehingga kita butuh strategi di lapangan untuk bagaimana teman-teman bisa efektif dalam pelaksanaannya. Memang teman-teman pada fokus baseline ya. Nah, sebenarnya tahapan baseline ini sangat banyak informasi atau data-data yang akan connect ke dalam kajian review nanti, sehingga memang secara detail nanti itu akan kita kembangkan di sesi studio. Paling tidak referensi dan informasi yang teman-teman dapatkan lewat momen baseline ini bisa teman-teman bawa di studio. Yang saya khawatir jangan sampai teman-teman tidak saking sibuknya dengan form A dan form B secara tertulis, tapi secara implementasi nanti di dalam bagaimana kita menandai atau
memberikan informasi yang kita sudah fasilitasi tadi secara numerik itu tertuang dalam RPLP itu yang saya harapkan bisa nyambung lah. Yang tidak kita harapkan sebenarnya ketika teman-teman bilang hari ini kita sibuk dengan baseline. Nah sebenarnya isi daripada RPLP itu sebagian kecil adalah baseline. Yang disampaikan Pak Irfan tadi adalah baseline adalah sebagian kecil daripada kajian dokumen RPLP. Nah sehingga apapun itu yang teman-teman sudah lakukan itu akan berperan penting di dalam tahapan review ini. Jadi tidak akan bertolak belakang antara kegiatan yang selama ini teman-teman fasilitasi dengan tahapan di dalam review RPLP. Nah mungkin untuk merangkum itu terkait dengan pertanyaan dari teman-teman Pak Sahrul dan teman-teman yang lain yang katanya bingung dan tidak tahu arah review RPLP mau kemana, dan dengan target yang tinggal 1 bulan lebih ini apakah efektif dan seperti apa strateginya, mungkin saya serahkan ke Pak Irfan bisa menjelaskan secara terperinci Pak. Silakan Pak. Pak Mustar ada tambahan? Boleh. Belum Pak Irfan? Boleh. Ya. Iya kan Pak. Baik, makasih Pak Rom. Jadi saya melihat dari teman-teman tadi ada kegelisahan. Prinsipnya bahwa sebenarnya secara alur itu teman-teman sudah paham. Tapi di alur itu sendiri yang saya melihat ada kegelisahan itu memang rentetannya teman paham, tapi di setiap langkah demi langkah itu yang ada kebingungan harus melakukan apa di dalamnya itu. Nah, saya andaikan bisa diperlihatkan kembali itu dari tahapan membangun visi misi tadi, saya kira akan lebih bagus kalau misalkan itu diperlihatkan, kemudian kita satu persatu melakukan apa di situ. Contoh kasus membangun visi misi itu kan sebenarnya tidak sekedar buat visi, kemudian buat misi, kemudian di situ tercantum perencanaan investasi kegiatan, kemudian selesai. Tidak seperti itu kalau yang saya paham. Tapi ada pemahaman yang sebenarnya kita harus gali, karena impian kita sebenarnya ke depan itu di dalam RPLP itu ada di visi misi itu. Nah sehingga visi misi yang ada itu sebenarnya memang harus didalami melalui RPK, refleksi perkara yang ada di sekitar kelurahan itu sendiri, sehingga disitulah kemudian nanti akan kita pegang kerunya. Ibaratnya itu kita pemain bola, kalau sudah tahu kemampuan dan persoalan kita, maka jatuh bangun pun kita akan tetap dampingi dan kita akan tetap lakukan. Karena kita sudah menganggap bahwa inilah harapannya saya di kelurahan ini, inilah harapannya saya di desa ini. Begitu. Nah, belum lagi pada proses melakukan pendataan, itu baru pada merefleksikan sebenarnya. Makanya kalau saya lihat lebih bagusnya itu langkah-langkah itu diperlihatkan biar karena tadi itu kan sudah sepintas, tapi teman-teman bisa lah nanti memperlihatkan kembali kalau memang karena review itu mereview ya. Kalau mereview sebenarnya itu gampang mereview itu ya. Tapi yang membuat saya ingin memberikan satu gambaran saja mungkin ya. Anggap saja misalkan dalam satu wilayah itu adalah wilayah pertanian. Nah kalau misalkan dia wilayah pertanian, maka visi yang kita angkat itu kan pasti persoalan pertanian. Tidak mungkin kita mau angkat visi persoalan perdagangan, karena itu tidak nyambung namanya. Nah itu yang saya ingin sampaikan ke teman, sehingga pada saat membuat visi di RPLP-nya nanti itu jangan sampai persoalannya di sekitar situ itu persoalan drainase, kemudian membuat persoalan visi misi masalah yang lain. Nah itu yang sehingga
sehingga istilahnya tidak tepat sasaran, sehingga dari RPLP itu yang kita buat, kemudian itu hanya teman-teman fasilitator yang paham, tidak BKM sendiri tidak memahami, sehingga untuk kemudian dipasarkan ke tempat-tempat lain untuk berkolaborasi itu menjadi sulit karena tidak dipahami oleh pengurus atau BKM yang ada di desa dan kelurahan. Itu barangkali, mohon maaf ini Pak Rom, ini Pak. Baik. Nah, terima kasih Pak Ustaz atas saran dan solusi untuk bagaimana dokumen RPLP ini bisa efektif kita susun di kurun waktu yang kurang lebih 1 sampai 2 bulan ini. Baik, untuk Pak Irfan, mungkin detail daripada tahapan bisa disampaikan Pak, sehingga teman-teman bisa lebih fokus di tahapannya Pak, karena memang di tahapan ini yang memang masih banyak yang belum paham. Pak Irfan, disilahkan. Kalau kelihatan begini kan lebih enak ini. Pak Irfan sudah tampil? Iya. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak. Tampilkan. Oke teman-teman, mungkin fokus dulu teman-teman yang di kategori 2. Ya, Bu, siapa yang di kategori 2 tadi? Darul. Fokus Pak. Oke, kategori 2. Ya, oke. Fokus. Nah, kategori 2. Nah, tuh. Nah, ini dia punya siklus dalam mereview dokumen RPLP. Ya, jadi yang dilakukan dalam review dokumen RPLP adalah pertama, kita coba melihat visi. Tadi saya sudah bahas tadi bagaimana menggagas visi, bagaimana ini nanti itu kita bahas lebih teknis lagi. Mungkin kalau di sini nanti kejauhan, silakan teman-teman nanti baca. Jadi misalnya Bugis, silakan dibaca lagi apa visinya apa di dokumen RPLP-nya, visi PKP-nya itu Bugis, kelurahan Bugis. Lihat lagi. Nanti setelah itu tadi ada pertanyaan Pak Sarul, siapa sih yang mengerjakan sebenarnya? Karena kalau berbicara masalah diketik ya, digambar itu tidak mungkin di tingkatan masyarakat ya. Yang di tingkatan masyarakat itu kita coba menggali potensi, kita coba melakukan sebagai narasumber kita untuk memfasilitasi dalam penyusunan dokumen RPLP. Ya di sini coba kita merevisi ya, jangan sampai BKM-nya biar visinya nggak tahu dong, kita punya visi ke depan. Visi sangat penting ya, di mana-mana itu visi sangat penting. Untuk calon wakil bupati dan bupati saja itu pasti yang pertama-tama visi dia. Visinya mau kemana ya? Kalau Kota Gorontalo visinya apa? Smart City. Kota apa dia? Nah itu kalau di kabupaten juga apa? Itu sama dengan. Kemudian teman-teman di kategori 2 itu melihat lagi di matriks rencana investasi. Ya, ini ada evaluasi namanya evaluasi capaian pelaksanaan RPLP. Saya kira di kategori ini evaluasi ini kan dilihat kembali lagi tuh matriks investasinya, mana yang sudah dicapai, mana yang belum dicapai. Nah ini akan terkait nanti dengan ini kegiatan-kegiatan BPM mana yang sudah dibuat, jadi akan nanti muncul lagi satu rencana investasi, evaluasi capaian 2016-2019 mana sudah dicapai. Kemudian dilihat yang mana sih yang paling prioritas. Bagaimana menentukan yang prioritas? Itu nanti dilihat dari yang di bawah 80%. Teman-teman sekarang sebenarnya sudah melakukan RPLP
Coba sudah melakukan sudah men-scoring mana sih yang di bawah 80%. Kegiatan-kegiatan yang pelayanan di bawah 80% yang mana dilakukan itu sebenarnya bagian daripada melakukan review RPLP. Nah, gitu. Setelah itu didapat rencana investasinya dan segalanya, itu kita melakukan skenario penanganan. Nah, ini dilihat lagi gimana sih rencana RT yang paling kumuh, ya. Anggaplah dari hasil capaian yang saya sampaikan tadi bahwa misalnya di lokasi mana ya, Bugis misalnya ada 4 yang kemarin yang kumuh, pas sudah tertangani berdasarkan hasil capaian itu dari 4 itu ada 2 yang sudah tidak kumuh lagi, artinya ada 2 dong yang yang kumuh. Nah, yang 2 kumuh ini ada yang menjadi prioritas untuk ditangani tahun 2021. Bagaimana melihatnya? Yang melihat dari yang itu tadi saya bilang bahwa kita akan lihat mana sih yang pelayanan paling rendah, yang punya pelayanan paling besar di bawah dari 80%, numeriknya mana. Nanti dari situ kita akan mengeluarkan nanti perencanaan teknisnya. Nah, semua data-data tadi itu masuk dalam penyusunan draft RPLP. Nah, pertanyaan saya, mana Pak draftnya RPLP gitu ya? Nah, ini draft RPLP, teman-teman kan udah punya RPLP kan? Kan teman ada RPLP-nya. Draft RPLP itu ini loh. Nah, ini. Di RPLP itu ada seperti ini. Ini outline-nya. Kelihatan ya? Kebaca? Rom? Bisa. Baca. Ini draft RPLP yang ada di dokumen RPLP. Ada latar belakang, ada pendahuluan. Mungkin Pak Sahul boleh lihat. Ya, ada membangun visi, ada refleksi perkara kritis, ada PS, ada penyusunan RPLP. Nah, ini. Yang saya tadi itu, yang saya tanda ini, coba inilah yang mungkin yang harus kita review visinya. Di bab 1 loh ya. Di bab 1 yang kita akan lihat ini visinya ini kan, apakah dia berubah, apakah dia tidak gitu. Jadi kita tidak akan membuat secara baru ya, tidak membuat baru di kategori 2 ya. Kita tahu bahwa sumber daya manusia kita kecil. Jadi kita hanya mereview saja visinya untuk di bab 1 ya. Kemudian kita akan ini lagi melihat di bab 2 ya. Ini penyusunan RPLP loh. Di bab 2 ini apakah ini visi kota berubah sekarang? Saya kira kota Gorontalo kalau visi sekarang mungkin tidak berubah, tapi mungkin kebijakan-kebijakan, jadi kita harus mengambil lagi rencana pembangunan jangka menengah yang terbaru. Nah, itu yang kita masukkan ke dokumen RPLP yang baru. Nah, mungkin yang sama akan kita pakai. Ya, cuma itu yang kita akan coba untuk di kebijakan. Kemudian di profil. Ini profil kita masih memanfaatkan profil yang masih yang lama. Kita masih memanfaatkan yang lama. Ya, jadi kita belum masuk ke baseline yang baru. Bagi kategori 1. Kategori 1 itu sudah masuk ke profil yang baru. Ya, jadi kita masih menggunakan profil yang lama. Setelah itu kita masuk ke ini kajian dan analisis. Ya, mungkin di sini yang akan masuk adalah evaluasi capaian. Kita akan tambah di sini evaluasi capaian dan analisa livelihood-nya. Ini yang ini teman-teman ini kita sudah analisis tentang livelihood. Oke, nanti bagaimana sih tentang kajian evaluasinya, kajian apanya itu nanti kita secara teknis nanti bahas di KBK ya. Oke, kemudian apa lagi? Mungkin rencana pencegahannya ini, rencana pencegahan dan penanganan pemukimannya. Kemudian bagaimana skenario? Ya, ini tadi sudah ada. Ya, ini kita akan ikut masuk ya, pentahapan, set plan dan segalanya. Kemudian ada rencana matriks investasi kegiatan 2020. Kemudian ada rancangan aturan usaha. Karena kan kalau kita lihat itu outline-nya ya. Jadi yang saya share tadi itu outline-nya dan ini dan itu untuk di sini. Jadi posisi tadi itu di sini penyusunan
penyusunan draft RPLP 2020-2024. Oke, setelah kita punya draft, kita lakukan uji publik, kemudian ada pengesahan dokumen RPLP. Itu untuk kategori 2. Untuk kategori 2. Sekarang yang kategori 3. Teman-teman yang berada di kategori 3, Pak Sukamto, Pak ya, Marian ya? Iya. Lagi. Ya. Nah itu, ya. Siapa? Wasna. 3 saya ada. Pak. Ada. Nah ini sudah kelihatan ya Pak Rum ya. Ini untuk di kelurahan dengan kategori 3 itu tetap ada namanya review visi. Tetap visi itu kita coba untuk review, ya, apakah masih mau dipakai review yang visi yang lama atau tidak. Kemudian ada evaluasi capaian juga. Kita evaluasi capaiannya RPLP 2016-2019. Caranya bagaimana? Yang tadi yang saya sampaikan, melihat rencana investasi yang lama, mana yang sudah tercapai, mana belum tercapai. Ini yang tercapai bukan BPM saja, bisa aja dari kolaborasi. Data-data kolaborasinya mana sih yang sudah tercapai di dokumen investasinya. Nah, kemudian itu setelah itu akan keluar nanti matriks tentang investasi yang belum tercapai dan belum tercapai. Kemudian ada review. Setelah review skenario akan dilakukan review skenario penanganan pemukiman. Mana yang belum tercapai di sini itu akan dimasukkan tahun 2020-2024. Kemudian ada review skenario penanganan. Pasti untuk mempercepat penanganan, khususnya yang di bawah pelayanan yang 80%, khususnya untuk itu yang harus menjadi target. Ini juga, jadi sebenarnya paralel ini dengan VIC. VIC bagaimana melakukan kolaborasi, menargetkan pelayanan di bawah 80%. Di RPLP juga ada seperti itu. Nah, setelah itu baru pengesahan, ya. Kemudian setelah lakukan pengesahan, maka semua data-data ini yang selama ini kita inputkan masuk ke dokumen RPLP. Ya, ini jadi siklusnya nggak rumit-rumit aja, nggak rumit sebenarnya ya, karena cuma evaluasi, kita review dengan masyarakat mana yang akan dikerjakan tahun berapa. Ini nih ada jamban apa dan segala tahun berapa mau dikerja, tahun berapa mau dikerja, penanganannya tahun berapa, polanya apa, kita review. Nah, kemudian ada pengesahan, ya, kemudian kemudian disisipkan masuk ke dokumen RPLP. Sekira teman-teman ini sudah ada yang sampai pengesahan, jadi mungkin yang teman-teman ini boleh yang belum pengesahan boleh tanya-tanya bagaimana sih melakukan. Nah itu materinya ini tadi saya sudah bagi ya ke chat ya, silakan di-download, akan dipelajari. Pertanyaan selanjutnya seperti tadi apa? Ada yang saya lewati Pak? Volumenya apa? Volume. Hah? Gimana? Suara. Volumenya Pak kurang. Halo, ada? Ya. Halo? Lanjut Pak. Ya, bisa Pak. Kemudian apa lagi? Pertanyaan apa lagi? Ya, mungkin di saya ada Pak. Silakan Bu Hasna. Ya, silakan. Iya. Kalau melihat slide tadi untuk kategori 3 itu, yang kami belum lakukan itu, mungkin Ibu Ana bisa ingatkan kembali ya, tentang review skenario itu Pak. Nah, kalau skenario itu kan saya belum paham prosesnya seperti apa, tapi kalau untuk kemarin yang melakukan scoring dari kolaborasi maupun yang sudah terrealisasi dan belum, itu sudah kita lakukan sehingga menghasilkan profil yang sudah kita kasih ke Ibu Ana. Dan kemarin itu Ibu Ana sempat membagikan untuk lembar pengesahan kalau 16 kelurahan saya itu sudah semua Pak. Cuma mungkin kekeliruannya sekarang itu nama TIPP-nya itu berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang kita pendataan baseline itu kan nama TIPP itu memang yang real, yang membantu kami dalam pendataan seperti itu. Mungkin ini mohon masukannya seperti apa Pak. Terima kasih.
Oke. Ada lagi? Oke Bu Asna, terkait dengan pertanyaan yang tadi mungkin saya bantu Pak. Memang di kategori 3 ini pada prosesnya memang sudah 3 bulan yang lalu memang sudah pada posisi evaluasi capaian itu selesai di 41 ya, 41 kelurahan. Hanya memang karena kondisi teman-teman ternyata harus melakukan pendataan, sehingga target yang sebenarnya saya sudah agendakan dengan Pak Toton untuk khusus kategori 3 ini memang akhirnya pending. Tetapi mengingatkan kembali memang untuk detail tahapannya seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan itu akan kita sampaikan lewat momen KBIK, karena banyak hal-hal yang memang teknis dan substansi yang detail di forum itu nanti. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, memang saya pikir yang dipaparkan tadi itu bagian daripada hasil rekomendasi internal ya, dengan teman-teman VIC waktu 3 bulan yang lalu kalau tidak salah, yang mana skenario dan pentahapannya itu disepakati. Tahun penanganan pertama itu fokus pada scoring permasalahan yang nilainya 5 pada 5 aspek utama. Kemudian yang kedua adalah nilai scoring 3 pada nilai aspek 5 infrastruktur utama. Dan seterusnya yang disampaikan Pak Irfan tadi. Nah, saya pikir itu bisa jadi skenario yang akan diambil sebagai langkah dalam review nanti. Kalaupun Pak Irfan menyarankan bahwa sebisa mungkin dibahas secara FGD atau lewat forum dengan masyarakat atau BKM, lebih bagus lagi, sehingga memang informasi yang investasi kegiatan maupun skenario-nya itu bisa tersusun secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Cuma karena di tim kategori 3 tidak ada uji publik, saya menyarankan pakai saja dulu yang disepakati kemarin. Kecuali untuk kategori 2 karena ada sesi uji publik, saya berpikir optimalnya adalah harus sharing dengan BKM maupun aparat atau lurah untuk bagaimana mengambil kebijakan yang pada akhirnya akan dimuat dalam dokumen ini nanti. Demikian dari saya. Ibu Ana atau Pak Irfan, silakan kalau mau ditambahkan Pak. Bu Ana. Ya Pak Rom, sedikit menambahkan mungkin untuk pertanyaan Ibu Asna tentang skenario penanganan, seperti yang sudah disampaikan Pak Romi tadi, pentahapan kegiatan investasi itu bagian dari skenario. Jadi yang sudah kita lakukan, misalnya untuk scoring 5 di tahun 2020 dan seterusnya, itu semua bagian daripada skenario penanganan PUM. Itu jadi sebenarnya sudah kita laksanakan, cuman kita tidak menyusunnya dalam komen, tidak sistematis, jadi tidak masuk dalam kajian bab per bab. Jadi mungkin itu yang akan kita masukkan dalam kajian per bab. Tapi sebenarnya sudah kita lakukan. Pentahapan itu bagian dari skenario kan, jadi sudah kita lakukan, tinggal kita memasukkannya dalam bab RPLP. Kalau untuk kategori 2 begitu mana? Oh iya, soalnya tadi yang saya lihat lanjut Bu Asna. Lanjut Bu Asna. Iya, tadi yang saya lihat di paparannya Pak Irfan kan itu ada bab per bab, makanya saya tanya mohon masukannya. Ternyata kalau memang kemarin itu sudah masuk dalam skenario, tata cara melakukan scoring untuk penentuan tahun penanganan itu sudah masuk dalam skenario, berarti sudah seperti itu.
Karena yang saya lihat di Pak Irfan tadi kan ada bab berbabnya itu, makanya saya mohon arahannya untuk pengisian itu, karena memang saya kan belum masuk ke situ. Begitu, Bu. Untuk cara pengisiannya saja. Baik, Pak Irfan, silakan ditambahkan, Pak. Untuk kategori 2 sudah tahapan apa? Indikasi kegiatan sudah? Halo, Bu Ana. Untuk kategori 2. Ya Pak, maaf kamu tadi. Jadi untuk tim kategori 2 sebenarnya prosesnya sudah sampai di evaluasi capaian. Kemarin koordinasi sama teman-teman tapi cuma di infra. Jadi yang saya mintakan kemarin kegiatannya cuma di Sahrul sama Kak Heni. Jadi untuk evaluasi capaian sudah selesai semua, sudah dikirim. Tapi mungkin teman-teman kalau lihat siklus tadi mungkin kurang paham. Tapi sebenarnya untuk evaluasi capaian sudah dilaksanakan, sudah teman-teman laksanakan. Iya. Berarti sudah gampang untuk mengidentifikasi scoring dan nanti pindah ke skenario nanti ya. Saya tambahkan dong ya. Ya silakan Pak TL. Oke, yang pertama saya menyimak dari tadi beberapa masukan teman-teman. Sampai belum paham kalau ada review RPLP, saya kira mungkin teman-teman tidak sadar telah melakukan kegiatan itu. Cuma memang kalau dianggap kesibukan lain, jadi ingat nanti di output dan outcome ya untuk kategori 2 dan kategori 3. Di awal tadi di materi review capaian itu, kemudian ada sambutan dari Kabalai. Untuk lokasi kategori 2 dan 3 ini kan platformnya itu kan kolaborasi. Nah, instrumen untuk melakukan kolaborasi itu kan di dokumen perencanaan kita. Sehingga memang dokumen RPLP ini sebuah keniscayaan. Memang dia harus di review. Dan teman-teman, tadi kan kayak Asna, Sahrul, kemudian mungkin Pak Hari yang baru bergabung. Di 73 kelurahan kita itu sudah ada dokumen RPLP. Jadi sebenarnya dokumen kita kan sudah ada. Tinggal di review ya. Jadi teman-teman harus memahami, tinggal di review. Dengan beberapa kegiatan yang tadi. Kalau di kategori 2 kan untuk lokasi peningkatan, kalau di lokasi kategori 3 itu kan pencegahan. Sehingga mungkin reviewnya agak sedikit berbeda walaupun hanya sedikit. Yang disampaikan oleh Pak Irfan juga tadi kan itu kan outline RPLP-nya sendiri. Tapi sesungguhnya RPLP di kelurahan itu sudah ada. Kalau misalnya visinya itu mereka masih menganggap masih relevan, berarti kan tidak perlu ditambah, dirubah, atau misalnya mungkin ada perbedaan sedikit. Nah, jadi ini namanya review, bukan menyusun dokumen baru, ya. Ini mereview, tapi mereview kembali sehingga BKM itu ketika dia melakukan kolaborasi, dia sudah siap dengan dokumennya. Dokumen ini kan dalam tanda petik dia punya alat marketing. Bagaimana dia mau ke pihak ketiga kalau dia tidak punya bahan dokumen perencanaan itu? Dan itu dokumen kelurahan sehingga Pak Lurah juga bisa pegang, LPM juga bisa pegang, ya, BKM juga terutama, sehingga siapapun orang di kelurahan itu ketika mau berkolaborasi dengan pihak ketiga terkait dengan penanganan kumuh, dia sudah tahu kalau ketika misalnya tiba-tiba BPD Sulut misalnya, saya mau masuk di kelurahan misalnya kelurahan Hiradula, saya mau bantu kegiatan penanganan kumuh. Kalau mereka tidak punya skenario penanganan di dokumen RPLP, bagaimana dia bisa berkolaborasi? Makanya kenapa dokumen itu perlu direview sehingga bisa jelas. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan juga oleh Ayu, kategori 2 pendataan kita ini kan memang kita melakukan ada siklus untuk kegiatan pendataan. Jadi kalau FBD, wawancara dan sebagainya, itu sebetulnya bisa dilakukan secara simultan dan itu bisa menjadi data-data awal di dalam review dokumen RPLP. Jadi sebenarnya pendataan dengan review ini sebenarnya tidak harus terpisah, dia bisa nyambung. Kan objeknya sama. Yang
yang kita pendataan juga mengenai 7 aspek. Di dokumen RPLP sendiri ketika melakukan skenario penanganan atau peningkatan, itu juga mengambil data-data dari situ. Nah ini yang mungkin yang perlu disamakan persepsi. Makanya teman-teman di Infra atau UP nanti lakukan KBK khusus untuk melakukan integrasi. Jadi pendataan kita itu tidak terpisah sebetulnya dari proses review dokumen perencanaan. Sehingga jangan menganggap, oh kami sibuk di pendataan baseline, jadi RPLP-nya kami lupa. Ya itu kan tidak nyambung gitu kan. Justru pendataan itu menjadi bagian dari data-data yang digunakan dalam melakukan review terhadap dokumen RPLP. Apanya mau direview kalau pendataannya sendiri tidak tuntas misalnya. Jadi sebetulnya ini bersambung ya. Nah, gitu. Itu yang mungkin yang paling penting. Dan yang paling penting platform di kategori 2-3 ini kan kolaborasi. Di mana-mana kita ngomong kolaborasi, tetapi kita tidak punya instrumennya yang kita siapkan. Jadi satu-satunya instrumen atau alat yang bisa dipercayai oleh pihak ketiga adalah kualitas dokumen perencanaan kita, baik oleh OPD, dinas terkait, misalnya oleh perbankan, oleh perusahaan manapun yang mau kerjasama dengan masyarakat melalui BKM. Jadi hanya melihat kalau dokumen kita tidak up to date, ya kita pelatihan saja sudah melalui webinar, itu kan up to date sebenarnya, sudah medianya seperti ini walaupun di tengah pandemi. Dokumen kita juga harus up to date sehingga menimbulkan kepercayaan pada pihak ketiga untuk bekerja sama. Nah, kenapa harus dilakukan? Dan teman-teman, dokumen RPLP itu menjadi output di dalam evaluasi kinerja kita di akhir kegiatan. Makanya dia menjadi bagian dari produk yang harus kita hasilkan bersama dengan masyarakat melalui BKM. Sehingga kita kenapa tetap mentargetkan RPLP di review itu tetap 73 kelurahan tanpa melihat lokasi kategori 1, 2, dan 3 karena semua butuh itu dengan skenario penanganan kumuh itu. Jadi teman-teman sudah harus saatnya berkompromi bahwa RPLP ini bukan barang baru, ini bukan barang yang baru di saat COVID ini sudah barang lama tapi mau direview lagi, ya. Sama nanti ketika teman-teman mereview anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKM di kelembagaan kan. Nah kemarin kita sudah diskusikan, bayangkan anggaran dasar kita masih tertulis di situ BKM, penanggulangan kemiskinan, PJM Pronangkis. Jadi BKM-nya sendiri masih punya anggaran dasar PJM Pronangkis, tapi sekarang produknya RPLP. Artinya ketinggalan juga kan dari sisi kelembagaannya. Jadi memang kita akan berangkat bersama-sama. Jadi bukan cuma teman-teman di Infra UP, tapi juga teman-teman di VIC kelembagaan ini, supaya BKM-nya juga secara organisasi mengupdate dirinya, dokumennya juga semakin up to date, sehingga bisa dijual kemana-mana. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak Romi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tel yang sudah menjawab dan memberikan gambaran singkat dan jelas terkait dengan kenapa harus dilakukan review RPLP dan bagaimana proses baseline ternyata merupakan bagian daripada proses awal di dalam penyusunan dokumen RPLP. Yang disampaikan Pak Tel tadi memang terkait dengan kontribusi daripada USK lain, ini memang kita perlukan utamanya untuk teman-teman VIC Bu ya, Pak Asri. Memang ini di RPLP sendiri memang tinjauannya bukan sekedar tinjauan teknis, tapi ada tinjauan sosial, ekonomi, bahkan kaitannya dengan kultur. Sehingga memang peran daripada teman-teman CD ataupun teman-teman MK memang sangat dibutuhkan dalam tahapan review ini. Nanti untuk di proses KBIK kita akan pertegas dan detailkan di mana peran dari masing-masing
fasilitator dan masing-masing USK di dalam proses penyusunannya nanti. Baik, untuk Pak Irfan. Pak Irfan, monitor. Closing statement Pak Irfan. Ramadi, berapa menit lagi Pak Ramadi? Saya kira masih ada waktu saya 1 jam ini. Panjang masa ini Pak Irfan. Tadi kita majukan materinya Pak Irfan, Pak siapa? Rizwan. Baik. Oke, begini saja. Saya ini menyampaikan ke teman-teman, ternyata ini teman-teman tidak menduga sebenarnya Pak, bahwa dia sudah melakukan evaluasi capaian kategori 2. Mungkin dia pikir, wah, yang dia Pak Toton lakukan ini adalah tahapannya. Itu sebenarnya tahapan evaluasi capaian. Hanya mungkin yang perlu dikolaborasikan itu adalah sebenarnya evaluasi capaian kan sebenarnya ada tiga yang dilihat. Pertama, pengurangan kumuh. Yang kedua itu apalagi pelayanan di bawah 80%. Yang ketiga adalah matrik investasi yang ada lama, yang lama itu diperhatikan. Mana sih yang belum itu? Nanti akan keluar satu matriks yang terbaru, yang 2020, 2024 matrik perencanaan. Inilah nanti menjadi menjadi media untuk kolaborasi dengan pihak baik CSR, Pemda, itu menjadi kolaborasi. Nah, data-data ini yang kemudian kita coba insert masuk ke dokumen RPLP yang baru. Gitu. Apakah pertanyaannya begini sekarang? Apakah boleh Pak, misalnya ada perencanaan yang sekarang mau kita masukkan di rencana investasi? Ya monggo, tidak ada masalah. Ketika data itu tidak ada ya, misalnya ada pekerjaan drainase 200 meter tidak ada di tahun 2016-2019, tapi di tahun ini sudah terdata dan petanya ada, itu tidak apa-apa dimasukkan di rencana investasi. Apakah dia menjadi skala prioritas untuk perencanaan teknis? Ya monggo, itu kan ada istilahnya di lapangan untuk didiskusikan dengan Pak, apakah ini menjadi skala untuk dikerjakan. Karena kita ada namanya lagi, apakah ini mengenai dengan pengurangan kumuhnya dan segala. Itu tetap ada namanya sistem kesepakatan di tingkat masyarakat. Mungkin di situ. Ibu Asna juga itu mungkin tadi tidak paham aja bahwa di sana sudah melakukan evaluasi, sudah melakukan skenario penanganan. Karena dia sudah menentukan bahwa ini yang 5, ini yang 3, itu sudah skenario. Hanya memang kita ini belum, kami dari USKUP memang belum pernah masuk secara khusus tentang membahas tentang penyusunan dokumen RPLP. Outline-nya tadi, outline itu sudah ada semua Bu, di dokumen yang lama itu ada semua itu dokumen. Ada visi, ada kebijakan, itu dokumen lama. Tinggal kita melihat kembali apakah ini masih refresh atau perlu kita update sedikit gitu untuk dokumennya. Jadi kita tidak membuat sesuatu yang baru. Kecuali di kategori 1 memang sudah harus berdasarkan yang 16 kriteria. Nah, itu yang kita targetkan. Kita juga melihat kondisi di bawah. Jadi kalau closing statement saya Pak, terima kasih Pak Ilham tadi mengingatkan bahwa tetap semangat teman-teman ya. Target-target kita ini sebenarnya juga target di masyarakat ya. Perkuat TIPP-nya. Saya kira teman-teman sekarang kan kemarin kan pelatihan TIPP. Tentu aja TIPP-nya itu misalnya itu semua bisa berjalan dengan baik. Ya. Saya kira untuk kategori 2, kategori 3 saya kira bekerja dengan nyaman misalkan nggak ada yang baru, ini sudah dijalankan Bu, tinggal kita coba buka-buka dokumen RPLP, nanti kita KIBK bersama ya, infra dengan teman-teman UP ya. Kalau bisa kita libatkan Pak Ilham, Pak Ahmad di livelihood-nya, karena kita sekarang Pak Ahmad juga pun bertarget tentang bagaimana sih livelihood itu enggak sedikit bagaimana kita harus pada tentang penggunaan aset aja. Mungkin ada namanya analisis sederhana tentang apa yang harus dikembangkan ke skala mikro di kelurahan itu. Kalau ada potensi yang ada itu boleh kita masukkan, apa sih harus dikembangkan, apa sih harus direncanakan di mana. Dan mungkin dari saya Pak Romi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti strateginya penguatan sekaligus sosialisasi di posko masing-masing saja ya. Kan cuma posko tim 2, tim 3 dengan tim 67 kan. Jadi mungkin bisa baik. Mereka butuh pemahaman lebih detail secara teknis.
pada intinya mereka sudah menangkap pesan dari review RPLP, tapi mungkin secara teknisnya itu yang perlu disosialisasikan kembali ke teman-teman. Saya yakin bisa, karena pendataan saja dengan kondisi yang sekarang mereka masih bisa menyelesaikan. Teman-teman sudah terbiasa kalau teman-teman tidak ditekan, biasanya memang tidak bagus progresnya. Kalau ditekan itu baru progresnya bagus. Jadi siap-siap menghadapi tekanan berikutnya. Saya kira gitu ya. Ya. Oke. Ya, ada sedikit dari saya kalau boleh. Ya, Pak. Parom. Ya. Selesai. Ada Silakan Jufri atau siapa? Saya ada sedikit dari saya kalau. Rian. Oh, Rian, silakan. Ya, Parom cuma mau tanya tanggapannya kalau bagaimana ini di posisi di kategori 3 ini kan review RPLP-nya kan sudah masuk sampai di lembar pengesahan. Sudah sampai di lembar pengesahan. Nah, ada beberapa kelurahan yang melakukan pendataan kembali review permukiman kumuh, pendataan kumuh. Nah, apakah tidak berpengaruh di bab 2 itu, Pak? Tentang gambaran di bab 2 itu, Pak, tidak salah tentang ada gambaran umum. Gambaran umum kelurahan. Iya, ada gambaran umum kelurahan. Permasalahan. Ada jumlah kepala rumah tangga, ada keadaan sosialnya. Itu kan kita melakukan review kembali. Tadi kan ada perubahan data, atau ada update data. Itu ada ketambahan RT, ada ketambahan KRT. Terus ada juga yang pasti juga ada ketambahan status kayak MBR, non MBR dengan mata pencaharian. Nah, apakah tidak berpengaruh di bab 2 itu, Pak Romi, atau bagaimana? Apakah kita masih mengkaji kembali bab 2 atau bagaimana, Pak? Ya, mungkin cuma seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rian. Saya coba jawab terkait dengan pertanyaan dari Pak Rian tadi. Memang untuk kategori 2 dan kategori 3 seperti yang disampaikan Pak Irfan, kita fokus pada baseline yang lama, sehingga orientasinya kalaupun ada perubahan database terkait dengan yang database 2020, itu akan jadi garapan kita insya Allah di RPLP tahun berikutnya. Untuk tahun ini khusus untuk kategori 2 dan 3 orientasinya pada baseline lama, sehingga investasi maupun skenario yang teman-teman di kategori 3 sudah susun itu sudah jadi bagian daripada bahan review. Jadi saya demikian. Ya. Di kelurahan mana itu? Semua kelurahan ada perubahan tuh? Karena kategori 3 kan? Semua perubahan. Karena ada perubahan, Pak. Ada update. Di Meja bahkan ada tambah RT. Iya, kalau di Meja itu ada ketambahan RT, Pak. Tapi kalau Pak Rian bisa kerja itu sendiri, ya. Halo. Ya, Pak. Jadi apa yang disampaikan Pak Romi sudah seperti itu ya. Jadi itu menjadi catatan untuk di tahun 2021. Tapi untuk makanya kenapa dia cuma evaluasi capaian matriks saja? Kenapa matriksnya yang ditekan? Kan? Jadi kalau ada perubahan perencanaan itu bisa ditambahkan di matriks, jangan tambahkan di gambar umum. Karena nanti itu akan lebih banyak lagi, Pak. Nanti mungkin kita kaitkan nanti di tiap tahun kan ini RPLP menjadi dokumen kita yang berkelanjutan. Ya, kenapa ada kategori 3 itu? Sebenarnya teman-teman ada kategori 3 ini ya karena itu RPLP itu harus bagaimana bisa dijadikan dokumen yang tangguh ya, bisa dipakai untuk menjadi media untuk perencanaan dan kolaborasi. Mungkin itu Pak Rian ya. Jadi kita tetap dulu fokus masih ke ini ya, perencanaan yang lama untuk itu di kategori 2 dan kategori 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Irfan. Ya. Pak Romi. Jadi dari Bapeda juga ini sudah informasikan ke saya. Mungkin ini tahun 2021 karena yang kemarin ini tahun 2020 kita tidak sempat masukkan perencanaan untuk DAU tambahan.
ini kita masih ada kesempatan, mungkin RPLP kita indikasi kegiatan yang tahun 2021, teman-teman bisa kawal di masing-masing kelurahan, khususnya di Kota Gorontalo untuk tambahan dana kelurahan ya. Karena platformnya yang lokasi non BPM ini adalah kolaborasi, mungkin ini yang kita akan tawarkan di pemerintah kelurahan. Paling tidak teman-teman untuk indikasi kegiatan itu teman-teman akan mendorong BKM ataupun Pokmas itu bisa memasukkan di RPJ di Renstra Kecamatan. Nanti akan penanganannya tahun 2021. Jangan sampai terjadi kasus untuk tahun 2020 ini ada beberapa kelurahan itu yang melakukan penanganan itu, melakukan pekerjaan infrastruktur itu hanya tiba masa tiba akal. Jadi artinya tidak ada perencanaan dari awal. Sembarangan saja, contoh misalnya di Limbabe itu mereka dana kelurahan itu tidak ditangani untuk yang lokasi kawasan kumuh, mungkin hanya di luar kawasan kumuh misalnya. Ini teman-teman masih ada kesempatan mungkin bisa berkoordinasi dengan Pokmas ataupun LPN. Saya kira itu Pak Irfan, sedikit Mas. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ben. Oh iya. Pak Irfan, itu juga sebagai informasi bahwa bagaimana pentingnya terhadap evaluasi materi perencanaan kita untuk 2020-2021. Ya, itu sangat penting. Oke, makasih Pak Ben informasi. Ya, saya tambahkan Pak Ben, memang RPLP ini memang sangat penting, utamanya di proses perencanaan teknis untuk kategori 2. Tapi saya berharap ini pun akan berjalan di kategori 1 dan 3 yang teridentifikasi menjadi kawasan kumuh. Karena data kita yang katakan misalnya Wongobo itu Pak Ben ya, kemarin itu ternyata masuk di dalam target SK baru kan. Nah, artinya memang di tahapan perencanaan teknis ini memang kita butuh peran TIPP maupun partisipasi daripada lurah dan masyarakat, yang mungkin ini bisa lewat Pokja didorong juga Pak, untuk bagaimana partisipasi di dalam teman-teman dalam proses penyusunan nanti, atau mungkin di tahapan teknis itu kan ada nanti tetap kita survei lapangan Pak, untuk melahirkan indikasi kegiatan yang orientasinya bisa jadi data kolaborasi, data kegiatan yang mungkin yang dimaksud Pak Ben masuk dalam dana DAO, atau yang mungkin untuk kegiatan kita yang insya Allah di BPM 2021 atau scale up. Karena memang khawatirnya kita itu di tahapan review ini kita tidak akan bernilai apa-apa kalau di perencanaan teknis ini tidak memberikan kontribusi atau investasi kegiatan yang real. Makanya memang untuk semua tahapan yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi memang banyak, tapi yang paling inti adalah itu. Diharapkan perencanaan teknis memang benar-benar dilakukan di lapangan, sehingga produknya pun bisa dijual oleh teman-teman VIC. Kemarin kan takutnya teman-teman VIC ini mau jual ini RPLP karena memang indikasi kegiatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini menjadi target kita, mudah-mudahan di KBIK nanti insya Allah kita bisa bahas tuntas. Dan terima kasih atas partisipasi dari Pak Tel, teman-teman TA, Korkot, dan teman-teman fasilitator. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Rahmadi selaku moderator utama. Silakan Pak Rahmadi. Terima kasih buat narasumber kita Pak Irfan dan Bang Romo. Semangat Pak Rahmadi, jangan ngantuk.
Bang Romi ini semangat sekali nih. Teman-teman, secara materi kita sudah selesai. Ada 3 materi yang kita agendakan hari ini. Mungkin saya tadi ngecek apa ada 2 orang ini yang belum absen. Nah, itu langsung cek namanya saja. Siapa itu? Ya, Asna Muhammad dengan Asri. Jadi absen itu kalau bisa pagi-pagi ya. Jadi karena ini update jam 2 tadi itu belum 2 orang. 4 orang ini. Jadi Jufri dengan Nining. Jadi Nining. Jadi ada 4 orang yang belum Pasti, kemudian absen dipastikan dulu sekarang Pak Ramadi. Ada orangnya. Asna, ada Asna? Ibu Asna? Hadir Pak, hadir. Isi absennya itu nanti dianggap tidak hadir. Oh iya Pak, saya kira tadi yang evaluasi topik itu sudah sekalian dengan absen. Sorry Pak. Beda, evaluasi topik dengan absen ya beda lah. Nah, Ibu Asri mana? Ibu Asri? Berarti buka di e-learning Pak ya? Iya di e-learning. Ibu Asri, Jufri sama Nining. Ada Pak, ada. Dia diisi absennya. Iya Pak, itu sementara. Nanti besok pagi-pagi. Pagi-pagi jangan siang karena nanti biasanya update-nya itu sekitar Dan tidak dapat uang duduk itu. Nanti dia anggap baru bergabung siang itu kalau begitu. Makanya pagi langsung absen. Oke. Sekarang evaluasi topik dulu itu Pak Rahmadi ya. Evaluasi topik ya sudah teman-teman. Kalau yang belum itu kita ada 3. Jadi ada topik pertama itu kota berkelanjutan, lalu kemudian review capaian lokasi non BPM itu yang kategori 2 dan 3, lalu kemudian yang terakhir ini review RPLP. Nah itu teman-teman bisa mengisikan. Kalau saya lihat itu ada yang sudah 2, ada yang 3. Ini kalau baru 1 juga. Tapi nanti kita terakhir nanti di ujungnya akan kita share terkait dengan evaluasi topik. Itu mungkin untuk hari ini saya kira mungkin cukup sangat baik sekali dari di awal sudah gebrakannya itu Pak Irfan itu terkait dengan tantangannya kita jelas, lalu kemudian review capaian output yang dari kategori 2 dan 3 kita sudah output dan outcome-nya kita sudah tahu. Jadi nanti secret post testnya sudah kelihatan itu. Outcome-nya apa saja yang di kategori 2 dan 3, lalu kemudian langkah-langkah tadi juga sudah disampaikan dengan Pak Irfan dengan jelas, langkah-langkah ini mau isi di itu. Saya kira sudah cukup. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi yang disampaikan Pak Irfan dan dari pagi sampai Pak Rizwan itu dari pagi sampai sore ini. Itu kita mungkin selesai pada hari ini, nanti mungkin kita lanjutkan Pak besok. Ramadi, Ya. Pak Ramadi, untuk besok itu linknya masih tetap yang ini Pak ya? Link untuk webinarnya, soalnya kan dari besok itu kan ada materi dari BKM Pak. Iya, linknya tetap sama besok. Oh, iya. Saya akan kirim ke besok Pak, sebentar Pak ya, ke BKM-nya, narasumber. Iya. Sama linknya. Linknya link nanti besok akan diberitahu apa pakai yang ini atau apa nanti kita. Nah, tetap sama besok. Tetap sama aja linknya. Ya, silakan. Ini tetap sama aja. Okay. Dari kami sudah cukup, saya kira mungkin kita besok materi. Kamu sudah ambil foto hari pertama ya? Foto. Muncul semua videonya itu ya. Teman-teman yang masih sembunyi kasih muncul mukanya. 26 Kamu sudah mengambil gambar. Ada 2 layar ya. Absen sudah tidak bisa diisi Pak. Hah? Absen sudah tidak bisa dibuka.
sampai jam 5 itu bisa. Nanti saya tanya. Iya Pak. Soalnya absen tuh pagi-pagi. Hitung Pak Mustar kalau foto, hitung. Ya, siap semua ya. Muncul dulu. Grafika pas foto langsung muncul. Oke. Ini yang dua Pak Toton, Pak Berti. Pak, pakai masker atau tidak? Oke, 1, 2, 3. Pertama. Tunggu ya. Hitung lagi, baru sudah. Terus yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Sip. Cuma 2 ya? Dua layar. Oke, sampai ketemu besok teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Jupri, PNS. Jupri. Jupri mah tidak mendingan dia. Jupri, halo Pak Radit. Heni kalau masuk PNS pindah di Kabupaten Gorontalo. Siapa? Kalau mau suka PNS harus pindah di Kabupaten Gorontalo. Oh iya, boleh. Setua saya, setua. Tiap tahun, maksudnya yang suka masuk PNS pindah di Kabupaten Gorontalo. Kalau makanya Pak Supadi suka PNS. Yes, tidak boleh umur. Tidak yang lain. Kompensasi aku. Kalau itu di Gorontalo di kabupaten enggak. Habiskan sisa umur. Masih umur di kabupaten nih. Setua. Di kabupaten bisa sampai 50. Itu lagi semuanya tuh antaranya dia karyawan. Oke. Sambal siapa Uti? Teman-teman boleh sebentar, info sebentar. Silakan Pak Ali. Masuk. Terima kasih. Iti Pak Ali lagi masuk. Ya, sekedar cuma mengingatkan hari ini sudah tanggal 21, sebisa mungkin laporan bulanannya itu dimasukin tepat waktu. Tanggal 25 itu Pak kan sudah mulai laporannya dibikin. Jangan terlambat. Kalau nanti masuknya lewat bulan tanggal 1, 2, 3 itu nanti mempengaruhi kinerja teman-teman di laporan evaluasi kinerja itu kan ada terkait dengan penilaian administratif. Nah, salah satu yang dilihat itu ketepatan laporannya, kemudian kelengkapannya, kemudian untuk teman-teman SF, Pak Korkot dan Pak Skot Mandiri, untuk verifikasi laporan bulanannya tolong diperhatikan tanda tangan. Kadang fasilitatornya belum tanda tangan, askotnya sudah tanda tangan, laporannya tembus ke OSP, mestinya kan dikembalikan dulu begitu.